Ayo Asad, dimulai ya. Ya namanya tahlilan kita mulai sama pembacaan suratul Al-Fatihah saja ya Pak ya. Untuk Mas Reksi, Mas Okto dan yang lain yang beda percayaan dengan kita bisa dikoneksikan sendiri. Saya juga Mas. berarti. Aku paham, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa Sholil awliya wal ulama wal musannif Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ya, untuk selanjutnya saya pasrahkan ke jenengan semua, Pak Heru. Oke, terima kasih Mas Haddad. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ini baru pertama kali ya kita ketemu secara online, tatap muka. Setelah sekian lama memang kita tidak pernah silaturahim karena keadaan, karena juga kesibukan masing-masing, dan karena pandemi juga. Dan malam ini kita terkoneksi ya secara batin, secara energi, secara kuantum, dan mudah-mudahan ini menjadi awal keberkahan semuanya, kemudahan kehidupan kita semuanya, dan apa yang kita cita-citakan dalam hidup dibuka dan terkoneksi dengan kuat pada kehidupan kita. Santai aja ya, malam ini memang sesuai link yang saya kasihkan, kita akan membahas tentang belief, rasa, dan dalam perspektif kuantum ya. Kata ini penting, apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita itu sebenarnya adalah doa yang sangat kuat, dan itu akan menarik apapun yang sama energinya, plasmanya, dan lain-lain dari semesta itu untuk berkonspirasi, mewujudkan atau membuat realitas seperti yang apa yang ada dalam keyakinan dan perasaan kita. Ini tanpa kita sadari memang sering kita lose kontrol, lepas dari kesadaran kita semuanya, bahwa apa yang kita bangun dalam pikiran, dalam belief dan perasaan itu tanpa sadar sudah meng-create realitas kehidupan kita dan menjadi nyata, artinya menjadi kehidupan yang nyata. Saya di sini akan menampilkan sebuah PPT sederhana ya untuk kita pelajari bersama tentang bagaimana sebenarnya dalam perspektif kuantum sunnatullah atau desain semesta ini dipersiapkan oleh Tuhan, oleh Allah itu untuk kita respon dan kita pelajari secara baik. Saya upayakan secepat mungkin dan kita lanjutkan dengan diskusi bersama ya. Ini ada satu yang masuk lagi, ini siapa ini? Mas Bunali. Oke. Saya menyiapkan hanya 9 slide ya yang saya ambil dari berbagai teori. Saya tidak akan membahas tentang kitab suci ya, walaupun nanti kita kaitkan dengan beberapa sudut pandang kitab suci. Tapi saya lebih banyak membahas atau mengupas bagaimana sebenarnya dalam dimensi ilmiah kita harus mempersiapkan kesadaran, keyakinan, dan perasaan kita sehingga kehidupan kita tidak selalu mengulang situasi yang sama. Kalau itu situasi yang tidak baik, kemudian terulang lagi, dan kemudian
Dan selanjutnya juga kita bisa mengakses apapun yang sudah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita dengan baik, sehingga keberkahan rezeki yang mungkin sudah tidak terbatas disediakan oleh Tuhan itu bisa kita jemput dengan baik, keberkahan juga bisa kita dalami dengan baik. Jadi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya semuanya, anak-anak saya semuanya, saya mengutip Eugene Wigner ya, bahwa sebenarnya dalam perspektif fisika yang utama itu yang sangat penting adalah memang kesadaran bahwa kita ini sebenarnya adalah pengamat ya, mengamati apapun yang ada di dalam diri kita, dan ini biasanya yang sering tidak sadar kita itu setiap hari. Kita tidak mengamati perasaan kita tidak mengamati belief kita, keyakinan kita, dan kemudian belief itu kemudian menjadi sebuah realitas yang sangat kuat, menjadi doa yang sangat kuat. Contoh kecil ya, contoh kecil. Apa yang kita yakini dari situasi pandemi ini? Apakah sempitnya atau berkurangnya rezeki yang disediakan Tuhan, ataukah kesempatan, atau apa? Lah belief yang ada di dalam diri kita itu yang mestinya kita amati, menjadi sebuah kesadaran. Banyak dari kita itu kemudian meng-create belief dan rasa bahwa pandemi ini membatasi penghasilan misalnya, menyulitkan kita untuk menjemput keberkahan. Ini sebenarnya adalah yang kemudian terkoneksi ya dengan desain Tuhan, dengan sunatullah itu, bahwa realitas di luar kita itu kemudian datang seperti apa yang kita yakini di dalam. Oke. Saya membaca dari berbagai buku dalam perspektif fisika itu memang kesadaran dan isi pikiran itu adalah realitas tertinggi. Kenyataan tertinggi. Apapun yang sudah kita create, yang sudah kita proyeksi di dalam diri kita itu sudah nyata, sudah menjadi nyata di dalam. Kalau sudah menjadi nyata di dalam, maka di luar akan mengikuti. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu kalau kita belum merasakan. Makanya dalam perspektif berdoa itu yang diutamakan adalah rasanya dulu. Misalnya, semua dari kita ini yakin bahwa Tuhan itu Maha Kaya. Tapi apakah realitas kesadaran kita itu seperti itu? Jangan-jangan apa yang kita pahami bahwa Tuhan itu Maha Kaya, kemudian kita hancurkan dari belief kita yang ragu tentang banyaknya kesempatan dan rezeki yang luas di luar diri kita itu yang sudah disediakan Tuhan. Nah, ini kesadaran, isi pikiran. Nah, itu yang harus kita amati setiap hari. Karena itu kemudian akan menjadi koneksi yang sangat kuat, dan kemudian plasma, energi, dan lain-lain di luar diri kita itu hanya merespon apa yang ada di dalam perasaan dan pikiran kita itu. Ini yang sangat menarik, teman-teman semuanya. Dalam perspektif fisika nuklir itu, bahwa memang ini disepakati oleh para ahli. 99,9% itu semua dimensi semesta ini adalah ruang kosong. Ya. Hanya 0,1% yang dianggap sebagai isi. Yang 99% adalah ruang kosong. Nah, yang ruang kosong itu adalah sebenarnya energi. Dan ruang kosong itu menanti atau menunggu pengamatan kita. Akan kita amati seperti apa ruang kosong itu. Ruang kosong itu awalnya tidak memiliki bentuk. Ya. Itu berupa samudra kemungkinan. Kemudian ruang kosong itu kemudian membentuk apapun sesuai dengan pengamatnya.
Nah, pengamatnya itu adalah kita. Kita menjadi observer. Jadi dalam perspektif kuantum itu kita ini diberikan irodah ya, kehendak oleh Tuhan. Sebagian dari sifatnya itu ada di dalam diri kita dan kita kemudian jadi kreator realitas. Dalam dimensi takdir yang memang masih ya, ada dua takdir, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah itu adalah menunggu pengamatan kita mau dibawa kemana, pengamatan pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa rezeki itu adalah gaji, ya sudah itu aja. Padahal kan bukan gitu kan. Rezeki itu dari mana saja. Pekerjaan itu adalah salah satu bentuk kemanfaatan kita dalam semesta saja. Nah ini menjadi tantangan buat kita itu sebenarnya apa yang kita amati di dalam diri kita itu akan jadi sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri di luar diri kita itu. Oke, ini selanjutnya ya. Itu yang kemudian disebut dengan medan kuantum atau samudra kemungkinan. Jadi medan kuantum itu kemudian menjadi padat, dari materi menjadi wave, menjadi benda, menjadi meter. Saat ada pengamat, ini Mas Dedi baru masuk ini. Jadi Mas Bunali masuk lagi. Jadi gelombang dalam medan kuantum itu kemudian runtuh dan memadat ya menjadi sebuah realitas, menjadi sebuah partikel saat kita itu menjadi pengamat. Nah, pengamat itu bentuknya apa? Ya belief, keyakinan, emosi, pikiran. Dan itu di-create oleh hati dan pikiran kita itu. Jadi sebenarnya perjuangan kita adalah bagaimana membuat situasi di dalam diri kita ini yang seperti apa yang kita kehendaki. Artinya dalam tanda petik adalah sebenarnya penciptaan kita untuk apa? Itu yang kita sadari. Nah, ini yang kemudian belief, emosi dan pikiran ini yang kemudian terselubung oleh berbagai ego, keinginan, desire gitu kan. Ini yang harus kita sadari sehingga belief itu betul-betul murni. Emosi kita itu tidak menguasai kita. Pikiran kita tidak menguasai kita dan kita yang kemudian betul-betul mengamati pikiran, mengamati keyakinan, mengamati emosi. Sebagian dari kita kadang-kadang tanpa sadar adalah dikendarai oleh pikiran, dikendarai oleh rasa, dikendalai oleh belief. Padahal sebenarnya emosi, pikiran, perasaan itu adalah hanya ya fasilitas yang diberikan oleh Tuhan pada kita dan kita punya hak sepenuhnya untuk mengontrol, mengarahkan kemana sebenarnya emosi, pikiran, perasaan, dan belief kita itu. Sehingga kita tidak dikendarai oleh fasilitas-fasilitas itu. Kalau saya ambil contoh ya sering saya sebutkan adalah pikiran, emosi, perasaan, belief kita yang sangat banyak jutaan ya. Setiap hari kita selalu ditumpangi oleh belief ini dan kadang-kadang kita tidak bisa keluar dari itu. Nah, belief, emosi, perasaan dan yang lain dan pikiran itu sebenarnya seperti mobil itu ya, mobil dinas bagi pejabat. Yang mestinya mobil itu dinaiki, tapi bukan menaiki pejabatnya. Dan kita kebalik. Kita selalu dinaiki oleh pikiran kita, dikuasai pikiran kita. Nah, itu yang disebut sebagai kita sudah gagal menjadi sebuah pengamat. Ini ada Wulan juga baru masuk ya. Oke, jadi intinya sahabat semuanya, saudara semuanya, anak-anakku semuanya, saat pengamatan apa yang kita amati dalam pikiran, perasaan dan lain-lain itu koordinatnya sangat kuat, maka medan kuantum itu menjadi runtuh dan menjadi padat.
Itu yang disebut Kolev wave, artinya gelombang itu kemudian memadat menjadi sebuah realitas. Jadi kalau kita masih takut bahwa uang kita habis, berarti kita menegasikan bahwa Tuhan yang Maha Kaya yang kita ketahui itu belum sepenuhnya menjadi dasar dari belief kita itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama sehingga kita itu betul-betul mampu mengamati pikiran dan perasaan kita, termasuk belief yang kita ada yang sudah kita bentuk dalam alam bawah sadar kita. Oke, ini yang disebut dengan the observer effect ya, efek pengamat. Jadi sebenarnya kita mengamati saja. Jadi ketika partikel diamati, maka keadaan dan lokasinya akan menyiratkan langsung, kemudian memanipulasi pabrik realitas. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pahami bersama sebenarnya dimensi doa kita sehari-hari itu apakah sudah sesuai dengan kesadaran kita, atau doa kita itu justru kemudian disabotase, dihancurkan sendiri oleh belief, perasaan, dan pikiran kita. Oke, kemudian ini yang juga harus kita pahami, bahwa sebenarnya walaupun kita sudah menjadi observer dan sudah mampu untuk mengamati pikiran dan perasaan, maka algoritma Tuhan yang mengatakan bahwa aku sebagaimana sangka atau prasangka hambaku itu akan bekerja secara sangat-sangat nyata. Jadi prasangka kita itu kan banyak sekali dan tanpa kita sadari itu kemudian kadang-kadang negasi dengan kuasa Tuhan itu. Atau keyakinan kita tentang Tuhan yang maha luas, yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Kemudian kita batasi dengan keraguan-keraguan itulah, itu menjadi prasangka. Dan kalau keraguan kita itu lebih kuat dari belief yang lain, maka itu akan jadi sebuah realitas. Mestinya kita harus mampu mempraktekkan algoritma ini. Kalau algoritmanya sudah jalan, maka ya seperti komputer, tinggal tombol pencet maka semuanya akan jalan. Nah, latihannya di situ. Nah, algoritma ini hanya bisa algoritma ini yang disebut kemudian sebagai desain Tuhan, desain semesta, sunnatullah itu. Kalau kita sudah ada di dalam algoritma itu, maka desain semesta itu akan berjalan sebagaimana komputer kemudian berjalan rumus-rumusnya ya. Nah, algoritma ini hanya bisa dikalahkan oleh algoritma Tuhan yang lain yang disebut dengan sifat jaiz itu. Nah, artinya walaupun kita harus berlatih untuk mengamati perasaan, pikiran, dan yang lain, tapi jangan terpeleset untuk menuhankan perasaan dan pikiran. Tapi tetap itu adalah algoritma yang harus kita manfaatkan sedalam-dalamnya. Bahwa senjata utama kita ada di dalam diri kita itu. Apa yang akan kita create dalam kehidupan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Kalau kita mampu mengamati dengan baik semua hal di dalam alam bawah sadar kita, maka algoritma Tuhan yang pertama itu akan berjalan dengan sangat baik. Nah, jaiz ini sebenarnya adalah hak prerogatif Tuhan ya. Dan itu sebenarnya adalah anomali sesuai kehendaknya. Jadi kalau misalnya Tuhan itu sudah mendesain semesta itu seperti sunnatullahnya, maka Tuhan juga punya hak prerogatif untuk mengacaukan algoritma desainnya itu. Tapi itu anomali dan sangat jarang. Artinya memang semakin kita tahu desain yang sudah di-create oleh Tuhan itu seperti apa algoritmanya, maka kita akan mampu untuk berlaku seperti itu dengan cara mengamati perasaan, pikiran, dan belief-belief kita sendiri. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana sebenarnya pola kerja, keyakinan, pikiran, dan perasaan kita dalam perspektif kuantum ya. Bahwa sebenarnya energi plasma sel dalam semesta ini hanya menunggu apa yang kita create di dalam diri kita, yang kuat itu apa,
sehingga kita mampu untuk menyatu dengan desain yang sudah disiapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyon lagi, gitu ya. Oke, Mas Atat, saya serahkan. Waalaikumsalam. Silakan. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain ya, kita Terima diskusikan kasih saja. kembali. Izin Pak, jaringan ke error ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada Iya, pertanyaan, saya pakai punyanya Wulan ini, Pak. kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik, bisa langsung ya. Mas Asad silakan dipandu. Atau kalau Mas Asad sibuk, ada Mas Dwi ini. Selamat datang Mas Dwi. Assalamualaikum. Ada